Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapa Gembala. Pertama-tama saya menyapa saudara-saudara yang terkena banjir pada saat ini, yang sedang berusaha untuk membersihkan rumah, atau hari ini masih mengungsi di rumah teman dan saudara. Saya berempati dengan kesulitan saudara-saudara. Semoga banjirnya lekas surut dan rumah bisa dibersihkan kembali. Terlebih, semoga saudara-saudara ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengapresiasi pelbagai kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah, bahu-membahu meringankan beban sesama yang mengalami penderitaan akibat bencana banjir. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara semua. Juga saya menyapa saudara-saudara yang jauh dari lokasi banjir, yang masih melakukan aktivitas pekerjaan baik dari rumah ataupun dari kantor. Semoga saudara-saudara sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Juga bagi saudara-saudara yang ada dalam pemulihan kesehatan, tetap semangat. Kita yakin pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Jangan tawar hati, sebab hati yang gembira adalah obat bagi kita semua. Saudara-saudara, biasanya setelah Imlek curah hujan berkurang. Tapi sekarang ini justru setelah Imlek curah hujan semakin tinggi, membuat sebagian wilayah baik di Jakarta maupun di kota-kota penyangga mengalami kebanjiran yang cukup memprihatinkan. Sebagaimana kita lihat di pelbagai media. Alkitab pernah mencatat banjir besar pada zaman Nuh. Banjir besar zaman Nuh memang berbeda dengan banjir yang kita alami pada saat ini. Sebab banjir besar zaman Nuh terjadi karena Allah membukakan tingkap-tingkap air di langit dan juga membukakan tingkap-tingkap air di bawah bumi. Allah sedang mencipta ulang kehidupan karena seluruh umat manusia hidup mendukakan hati Tuhan, kecuali Nuh bersama dengan keluarganya. Dan setelah itu Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan kehidupan dengan menggunakan air bah lagi. Ia mengatakan dalam Kejadian pasal 9 ayat 11 bahwa sejak ini tidak ada kehidupan yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Jadi kalau kita menyaksikan dalam banjir sekarang ada begitu banyak korban, baik harta dan benda maupun korban jiwa, maka ini bukan karena Allah. Oleh karena itu jangan kita lekas berkata bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ini karena kita manusia, baik anggota masyarakat maupun para pejabat, aparatur yang tidak berperan untuk mengemban tanggung jawabnya, menjaga dan memelihara lingkungan hidup dengan baik. Kita memang tidak bisa mengatur hujan, tapi kita bisa menata diri kita, menata perilaku masyarakat, agar apabila hujan datang secara berlebih, kita dapat mengelola air yang berlimpah, baik oleh karena curah hujan yang tinggi, maupun oleh karena banjir kiriman dari Bogor. Kalau tempat-tempat yang tidak boleh dijadikan pemukiman masyarakat, membangun rumahnya di sana, dan pemerintah lalai untuk menertibkan perilaku masyarakat yang salah, jangan kita berkata bahwa banjir adalah ujian dari Allah. Banjir adalah karena kita, baik kita sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparatur yang diberi kewenangan menata kota, tidak mengemban tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pundak kita semua Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup. Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Bagaimana kita mengumpulkan dan membuang masker bekas misalnya. Bagaimana kita mengumpulkan sampah hijau dan memisahkannya dari sampah plastik. Adalah hal yang kecil memang, tetapi ini berguna bagi kehidupan. Bukan saja kita meringankan beban tukang sampah yang teramat berat, tapi kita juga sedang menanamkan nilai dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Jangan kita katakan ini perkara kecil.
Sebab hal-hal besar dalam kehidupan selalu berasal dari hal-hal kecil. 1000 langkah dalam pertandingan akan didahului oleh 1 langkah pertama dalam kehidupan kita. Alkitab mengajar kita semua untuk mengabarkan kabar baik kepada makhluk hidup. Tuhan Yesus dalam kitab Injil Markus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya, bukan hanya manusia yang memerlukan kabar baik. Karya penyelamatan Allah mesti juga didapatkan oleh seluruh makhluk yang Tuhan ciptakan, agar makhluk yang Tuhan ciptakan dapat memuliakan penciptanya pada waktunya. Markus 16 ayat 15 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus memberkati. Amin.